Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi yang dosen pengampunya yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, MPD. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dari kata administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata ad yang berarti ke atau kepada, dan administratif yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi merupakan suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Jadi, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Definisi ini dikutip dari dosen UNP, dari salah satu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Hadi Afriansyah dari tahun 2019. Definisi tersebut mengandung tiga elemen penting. Yang pertama, kepentingan sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Materi yang kedua mengenai prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, kita akan mengetahui terlebih dulu prinsip administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Prinsip yang kedua yaitu continuity, yaitu bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu simplicity, yaitu prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak memberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu coverage, itu kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teknik, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama harus lengkap, yang kedua akurat. Maksudnya, informasi diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat atau informasi yang objektif. Yang ketiga harus up to date, berarti informasi diberikan adalah informasi terkait kemajuan masalah dan prestasi sekolah terakhir.
kelima, kontraktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Terakhir, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, teknik administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Pertama itu teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan yaitu dengan pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari libur, dan hari-hari efektif. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajaran, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Selanjutnya, berita kegiatan murid. Selanjutnya, catatan berita gembira. Dan yang terakhir, buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua, teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu yang pertama, kunjungan rumah, mengundang orang tua, dan pertemuan. Teknik yang ketiga itu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalkan di taman kanak-kanak menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Ada kesempatan tersebut kepala sekolah atau guru TK dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Yang selanjutnya, teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknik elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Materi selanjutnya mengenai proses administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama dalam proses administrasi Husemas ini yaitu yang pertama, melakukan penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah melaksanakan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tersebut tercapai. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Materi yang terakhir mengenai peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Dalam sekolah, guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas. Itu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. 2. Membuat dirinya lebih baik dalam bermasyarakat. Guru merupakan tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dari masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi penuntun dari masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua peran tersebut, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru.
Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.